Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat tugas semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Kali ini saya berada di ruas Limo Cinere. Jadi ruas tol ini, tol Cijago seksi 3 yang akan terkoneksi langsung dengan jalan tol Serpong Cinere seksi 2 ya. Jadi ini adalah salah satu yang merupakan bagian dari jaringan Jakarta Outer Ring Road 2 ya. Dimana nantinya kalau ini sudah selesai dan bisa beroperasi, maka kita bisa lanjut dari tol Jagorawi menuju ke arah tol bandara ya, Bandara Soekarno-Hatta dengan jalur yang berbeda ya dari JOR 2 ini. Nah sobat tugas semua, kita langsung saja untuk ke video kali ini. Saya akan tampilkan progres perkembangan pekerjaan di ruas Limo Cinere. Nah, untuk saat ini yang sedang sobat keluarga lihat adalah proses pemancangan, atau untuk sobat keluarga semua bisa lihat sendiri ya. Ini ada tiang pancang yang sedang dalam proses untuk ditanamkan atau dibenamkan ke dalam tanah ya. Tiang-tiang ini akan dipancangkan ke dalam tanah dengan bantuan alat yang disebut dengan namanya hydraulic static pile drive ya, hydraulic static pile drive. Nah, HSPD ini dia memang digunakan biasanya dekat dengan lingkungan pemukiman ya, dimana kondisinya tidak terlalu berisik ya saat pemancangan dan juga tidak terlalu menimbulkan banyak getaran. Maka digunakanlah di sini disebut dengan alat hydraulic static pile drive. Ini lokasi yang lokasinya terminal bis ya. Informasinya juga kenapa bis masih di sini, di lokasi ini, karena memang bisnya ini masih menunggu proses pembayaran atau pembebasan lahannya belum selesai. Nah, makanya saya sampaikan ruas Limo Cinere ini masih walaupun sudah ada kehadiran dari Wakil Menteri ATR BPN ke Kota Depok untuk dengan judul percepatan ya, namun kondisinya sampai sekarang percepatan yang di ruas Limo Cinere ini masih terus dilakukan dan belum selesai semua gitu ya. Kita doakan aja mudah-mudahan prosesnya bisa cepat selesai, sehingga untuk percepatan yang dilakukan oleh petugas pembangunan tol Cijago seksi 3 bisa segera lebih maju lagi ya, lebih masif lagi pekerjaannya. Karena kalau di ruas kukusan Limo itu sobat kukus semua sudah melihat sendiri di video-video saya ya. Di video-videonya Family Channel itu terlihat sekali sangat jelas bahwa ruas kukusan Limo jauh lebih masif untuk percepatannya dibandingkan di lokasi ruas Limo Cinere. Nah, itu karena memang tadi ya, karena keterbatasan lahan yang memang belum bisa dikerjakan. Oke, kita lihat ya, ini adalah proses kenapa saya belum beralih, karena ada beberapa sobat kukus semua yang penasaran tentang bagaimana proses atau detik-detiknya tiang pancang itu masuk ke dalam alat hydraulic static pile drive. Nah, itulah tadi ya sudah saya perlihatkan. Nanti dia itu lama-lama dia akan tadi sudah terlihat di video itu, dia akan ditekan begitu terus dibenamkan ya. Apalagi ini sudah dibantu juga dengan rotary drilling rig saat di pengeborannya. Nah, ini juga sudah dilakukan pengeboran ya, seperti saya sampaikan ini adalah abutment ya. Nah, ini kita lihat kita coba lihat lagi ya, kita terbang lagi jauh lebih tinggi lagi untuk bisa melihat bagaimana titik dari hydraulic static pile drive ini atau proses pemancangan atau tiang pancang ya. Nah, kita lihat ini adalah prosesnya. Ya, kita bandingkan lagi ya dengan posisi yang video sebelumnya. Jadi inilah kondisi yang kalau kita lihat kondisi lurus ya, untuk flyover atau overpass Limo Raya itu nanti berada di sini nih. Nah, ini adalah overpass Limo Raya ini nantinya juga menghubungkan antara dua gerbang tol yang ada di area ini, yaitu gerbang tol Limo. Nah, gerbang tol Limo ini bentuknya adalah garpu ya sobat kukus semua. Jadi akses yang di sebelah sisi kiri dari video kali ini itu merupakan akses dari tol Serpong Cinere seksi 2. Jadi akses keluarnya di sebelah kiri. Nah, nanti itu jalannya langsung keluar itu di dekat Naman Iskandar. Sedangkan di sisi keluarnya itu posisinya gerbang tolnya persis ada di jalur kendaraan proyek yang saat ini sedang keluar ya. Itu akan menjadi
kurang lebihnya titiknya dekat-dekat di sana itu adalah akses nanti keluar dari gerbang tol yang dari arah Kukusan atau dari arah Cijago seperti itu. Nah, di depan sini sekalian ya saya perlihatkan, ini adalah jalur yang kemarin saya sampaikan menjadi jalur warga untuk dari Jalan Haji Jaim menuju ke Limoraya. Jadi hanya sampai ke Haji Jaim ya, tidak sampai ke Pelita, apalagi sampai ke Pendowo ya. tidak sampai sana. Nah, jadi cuma hanya sampai ke Jaim aja, Jaim. Jadi Jaim bisa keluar ke arah Limoraya. Sedangkan kalau sisi kiri ya, itu yang tadi Jalan Haji Jaim dari sebelah sisi kanan. Kalau yang dari sisi kiri itu tidak ada jalan karena memang itu bisa langsung keluar ke arah jalan Naman Iskandar ya, masih bisa ada akses ke Naman Iskandar. Makanya tidak dibuatkan jalan warganya. Gitu ya. Nah, kita lihat nih sobat Google semua, kebetulan juga daerah yang sisi kanan video ini kali ini ya, kita lihat ada ekskavator berwarna hijau yang melakukan yang namanya adalah land clearing. Nah, kita udah mulai lihat ya, ini adalah proses 12 meter ke sisi sebelah kanan. Nantinya ini akan ada pelebaran jalan. Nah, pelebaran jalan. Jadi pelebaran jalan yang dilakukan oleh petugas pembangunan tol itu adalah 500 meter ke kanan dan ke kiri. Totalnya adalah 1 km. Nah, ini ada gerbang tolnya itu berbentuk garpu ya. Jadi 500 meter ke kanan, 500 meter ke kiri. Nah, ini kita bisa lihat sendiri bahwa titik ini yang akan menjadi pelebaran jalan kurang lebihnya ya. Kita lihat tuh ya, titik pelebaran jalan dari abutment overpass Limo. Nah, kita tinggal seret aja. Nah, ini jauh lebih lebar dibandingkan di sisi kanan yang ada ekskavator kali ini ya. Jadi ekskavator itu hanya 12 meter ke kanan, kalau ini kurang lebihnya bisa mencapai 20 sampai 30 meter kalau tidak salah. Ya. Jadi kita lihat sendiri di sisi depan juga sudah ada yang dihancurkan atau dibongkar oleh pemiliknya sendiri ya. Jadi beberapa di wilayah ini sih sebagian besar pembongkaran rumah itu dilakukan oleh pemilik rumahnya masing-masing. Karena mungkin masih bisa ada yang digunakan sepertinya ya, atau mungkin mendapatkan beberapa hal keuntungan kalau dijual ke beberapa orang yang memang mencari besi-besi gitu-gitu ya. Biasanya ada orang-orang tertentu yang punya jasa untuk pembongkaran rumah gitu. Jadi kita menjual ke mereka gitu. Nah, inilah kurang lebihnya ya. Jadi percepatan yang dilakukan di beberapa area yang sudah dibebaskan lahannya. Ini kita lihat juga ada mobil-mobil pengangkut untuk tiang-tiang pancang sudah sudah ke area ini, mungkin baru saja unloading tiang pancang ya, sepertinya demikian. Ini persis di batching plan area Limo ya, jadi sudah siap kalau percepatannya harus dikebut, batching plan-nya sudah didekatkan ke area titik ini ya. Jadi sudah ada Limoraya ini sudah punya batching plan. Batching plan itu sekali lagi adalah untuk support bagian support bagian untuk pengecoran ya, bahan beton segar. Jadi bahan beton segar itu nanti disupport dari batching plan ini jadinya. Gitu sobat Google semua ya. Nah, kita coba keliling dulu ya. Kita lihat progres di titik lainnya selain di Limoraya tadi. Ini adalah akses di gerbang tol Limonya, ada di area titik ini yang masih banyak sekali berwarna hijau dan masih banyak sekali rumah-rumah ya. Makanya saya sampaikan masih PR-nya masih luar biasa banyak ini. Karena ini area-areanya masih banyak lahan yang belum dibebaskan. Dibandingkan dengan ruas Kukusan Limo ya. Kayak gitu. Nah, di depan sana juga ada wilayah yang langsung terkoneksi dengan Serpong Cinere seksi 2, dan tol Serpong Cinere seksi 2 sudah selesai konstruksinya. Jadi bukannya tidak selesai, tapi sudah selesai konstruksinya dan menunggu gerbang tol Limo selesai dulu baru bisa digunakan. Nah, kita mesti sabar ya, untuk menggunakan jalan tol Serpong Cinere seksi 2 dari gerbang tol Pamulang, karena saat ini itu kita baru bisa menggunakan satu gerbang tol di tol Serpong Cinere, yaitu gerbang tol Pamulang. Ya. Nah, area ini yang sudah dibebaskan lahannya tuh langsung digali ya. Jadi langsung digali, jadi titiknya itu sekali lagi saya sampaikan, untuk main road itu bisa sampai ke 7 meter kalau tidak salah, 7 meteran lah ya, penggaliannya sampai 7 meteran.
Jadi tergantung nanti dari titik ketinggian tanahnya masing-masing ya, karena ini kondisi tanah itu tidak benar-benar datar flat begitu ya. Jadi kondisinya itu semakin ke arah titik sebelum menuju ke arah jembatan Sungai Pesanggerahan, itu posisinya itu tanah tuh tinggi ya. Nah, sedangkan menuju ke Jalan Pelita baru itu dia semakin menurun. Nah, kalau sobat Google semua adalah merupakan warga yang sering melintas aja, misalkan di Jalan Aman Iskandar, itu lebih terasa. Kalau sobat Google semua mengendarai kendaraan gitu ya, menuju ke arah Wisma Cakra, pasti di area-area Jalan Pelita itu kita akan semakin menurun ya. Gitu, di sana tuh menurun jalanannya. Nah, kurang lebih seperti itulah kondisinya ya di sini. Dan di depan sana tuh timbunan hasil pengerukan atau penggalian tanah itu langsung di loading ke dump truck ya. Dan nanti tujuannya adalah untuk unloading di area kukusan ya. Area kukusan itu masih membutuhkan timbunan-timbunan tanah ya, karena memang di sana itu masih ada proses yang di jalan itu ya, pekerjaan pekerjaan ya Kalibata 1 ya, Kalibata 1 dan Kalibata 2 itu kan bagian tengahnya masih menggunakan jalur aliran yang lama gitu ya. Nantinya itu akan diganti ya, tanah-tanah berlumpurnya akan diganti dengan tanah-tanah merah, atau bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan replacement, penggantian tanah gitu ya. Nah, kurang lebihnya demikian, makanya saya sampaikan tadi itu nantinya akan dibutuhkan tanah-tanah merah itu untuk di area kukusan. Nah, ini adalah masuk di Jalan Pelita. Saya sampaikan tadi ya, Jalan Pelita sebagian masih ada yang dilakukan penggalian. Nah, ini jauh lebih rendah penggaliannya, walaupun ada penggalian, namun jauh lebih tidak sedalam kondisi semakin ke arah tadi ya, ke arah ke jembatan Sungai Pesanggerahan tadi. Nah, ini di Jaim juga, Jalan Haji Jaim masih ada penggalian juga nantinya ya, ada penggalian tanah juga. Nah, area-area ini nanti yang saya sampaikan tadi nantinya akan terus ada penggalian tanah. Nah, penggalian tanah itu kenapa? Karena memang nanti tolnya itu akan at grade ya, sebutannya itu at grade atau datar. Jadi dia tidak akan ada tiba-tiba naik terlalu tinggi gitu ya, yang disebut dengan tol layang itu ya, tidak ada. Jadi itu semuanya at grade-nya titik nolnya itu dari arah yang lebih dulu itu kan Jagorawi ya. Nah, dari Jagorawi itu menuju dari titik Cijagonya itu kan memutar. Nah, lalu dia lurus lagi tuh, datar lagi dia sampai ke nanti Serpong Cinere juga datar juga gitu. Ini adalah pekerjaan box culvert ya, box culvert. Kalau tidak salah ini adalah kali grogol. Dan ini adalah proses untuk box pedestrian. Nah, karena judulnya box, maka di area ini juga nantinya akan ada timbunan. Nah, karena box itu berarti dia ada di bawah jalur main road maksud saya. Kayak gitu. Kalau bentuknya overpass atau jembatan, berarti dia berada di atas main road. Nah, kalau ini box culvert, box pedestrian, nah itu dia berada di bawah main road atau di bawah jalan utama tol. Inilah yang kita bisa lihat ya, tiang-tiang pancangnya sudah dikerjakan untuk proses box pedestrian Arisuta ya. Namun informasinya juga bisa digunakan sebagai nantinya jalur untuk di Jalan Pelita ya, kayak gitu. Nah, inilah beberapa view juga ya, ada beberapa sawah, itu juga kalau tidak salah itu lahannya Pak Arisuta yang terpotong ya karena dampak dari pembangunan jalan tol Cijago 3. Nah, itu dia terpotong, makanya dibuatkanlah disebut dengan jalan pedestrian Arisuta ya. Nah, ini juga jalan Pendowo, seperti saya sampaikan, Pendowo ini sudah saya bahas, sudah berulang kali bahwa Pendowo itu nanti akan diputus dan akan dialihkan permanen ke jalur Wisma Cakra. Kalau yang belum tahu bisa tulis di kolom komentar, nanti saya berikan link video lengkapnya tentang jalan peralihan untuk Pendowo. Ke depan sana adalah merupakan anginnya kenceng banget ini sob ya. Itu adalah angin tadi. Ada peringatannya juga di remote ya, ada di remote drone ini ada peringatan angin kencang. Itu sangat berbahaya sekali ya. Tadi sampai lupa saya. Oke, tadi adalah jalur menuju ke Simpang Susun Krukut ya.
Simpang Susun Krukut itu adalah koneksi langsung antara tol Cijago seksi 3 dengan tol Depok Antasari atau tol Desari tahap 2. Ya, jadi tadi kita lihat belum ada konstruksi yang lain ya selain jalan jalan proyek ya, masih belum terlihat ada konstruksi lain. Namun memang tadi terlihat ada seperti pemadatan tanah untuk main road-nya ya. Jadi sudah terlihat jelas tadi untuk akses menuju ke Simpang Susun Krukut. Baik, itu aja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan kepada sobat Tugu semua. Mohon maaf tadi sempat ada goyang videonya sedikit ya. Itulah tantangan juga yang saya hadapi di saat menerbangkan drone ya. Ada angin yang sangat kencang, itu juga ada risiko-risiko untuk pemeliharaan drone berikutnya. Makanya terima kasih banyak untuk support dari sobat Tugu semua yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan juga share video dari F-Family Channel. Kalau ada saran, masukan, atau pertanyaan juga boleh dituliskan di kolom komentar. Ada curhatan juga silakan boleh, namun jangan spam ya. Karena kalau spam komentar itu nanti dari YouTube akan ada penindakan. Ya, dari YouTube-nya memang demikian. Itu ada aturan untuk yang namanya pedoman YouTube ya disebutnya ya. Dan juga jangan berkomentar kasar ya, karena itu juga akan ada tindakan dari YouTube. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.